Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga yang mencari nafkah dengan berdagang, dagangannya laris manis sampai terjual habis. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Hidimba. Skor IMDb-nya 8,1. Film ini dibintangi aktor Tollywood Nandita Sweta dan Ashwin Babu. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Abai adalah polisi pemberani, Adya adalah polwan yang cerdas, Kapolres, dan Kapolda. Suatu malam, di jalan ring road di kota Hyderabad, Provinsi Telangana, seorang wanita sedang mengendarai mobilnya. Di tengah jalan, ban mobilnya bocor karena terkena paku. Wanita itu turun dari mobil dan melihat kondisi bannya. Tiba-tiba, wanita itu diculik. Besok pagi, wanita itu dinyatakan menghilang. Semakin hari, semakin banyak kasus wanita yang menghilang. Total sementara ada 16 orang wanita yang dinyatakan menghilang. Para orang tua sudah melaporkan hal ini kepada polisi. Namun hingga kini kepolisian belum menemukan pelakunya. Masyarakat berdemo menuntut kepolisian agar segera menangkap pelakunya. Media juga terus memojokkan kepolisian dan juga Gubernur Telangana. Gubernur Telangana mendesak Kapolda agar segera menuntaskan kasus ini. Polisi pemberani di kota Hyderabad bernama Abai terus menelusuri kasus ini. Abai menduga penculikan ini terkait dengan bisnis organ tubuh manusia yang dimotori oleh rumah sakit besar milik seorang menteri bernama Kartik. Ketika Abai ingin menangkap Kartik, Abai selalu dilarang Kapolres karena Abai tidak mempunyai bukti kuat. Akhirnya, Abai tidak bisa berbuat banyak karena tak kunjung membuahkan hasil. Kapolda meminta bantuan polwan cerdas dari Provinsi Kerala bernama Adya. Adya langsung naik pesawat menuju Hyderabad. Di pesawat, Adya bermimpi mendiang ayahnya. Setibanya di kota Hyderabad, Adya menemui Kapolda, Kapolres, dan Abai. Adya sedikit canggung melihat Abai karena Abai adalah mantan kekasih Adya ketika masih di Akademi Kepolisian di Provinsi Kerala. Adya dan Abai sama-sama berasal dari Provinsi Kerala. Dahulu mereka berdua saling mencintai. Ketika Adya terluka dan mengeluarkan darah, Abai mengobati luka Adya. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian, Adya ditugaskan di Provinsi Kerala, sedangkan Abai ditugaskan di Provinsi Telangana. Akhirnya mereka berdua putus cinta. Kapolda, Kapolres, Adya, dan Abai terus mendiskusikan kasus ini. Kapolda memberikan kasus ini kepada Adya. Kapolda memberitahu semua informasi terkait kasus ini kepada Adya. Kapolda memerintahkan Abai untuk membantu Adya. Adya membuat tim dan langsung beraksi. Adya memerintahkan timnya untuk mengumpulkan semua rekaman CCTV di lokasi para wanita yang menghilang. Adya juga menginterogasi beberapa preman lokal, namun Adya belum mendapatkan petunjuk. Setelah beberapa hari melakukan investigasi, Adya belum mendapatkan petunjuk. Adya kesal karena belum juga mendapatkan petunjuk. Adya dan Abai terus memikirkan kasus ini. Anak buah Adya melihat sosial media salah satu korban diketahui aktif pasca penculikan. Anak buah Adya langsung melacak lokasi handphone korban. Lokasinya ada di konter HP. Adya dan anak buahnya langsung ke sana. Pemilik konter mengatakan seorang pria berwajah sangar menjual handphone korban kepadanya. Pemilik konter memberikan nomor handphone pria berwajah sangar itu kepada Adya. Namun identitasnya semuanya palsu. Anak buah Adya melacak panggilan nomor handphone itu. Ternyata nomor handphone pria berwajah sangar itu sering menelpon Kartik. Adya teringat Abai memberi informasi bahwa Kartik diduga sebagai dalang dari bisnis organ tubuh manusia. Adya memerintahkan anak buahnya untuk menyadap panggilan telepon dan juga email Kartik. Ternyata benar dugaan Abai. Kartik dan beberapa dokter saling mengirim email dan membicarakan bisnis organ tubuh manusia. Adya dan Abai ingin menangkap Kartik. Namun mereka berdua harus menemukan bukti dahulu. Mereka berdua harus menemukan lokasi di mana para gadis-gadis yang dijual organnya.
Adia dan Abai mencari tahu identitas asli pria berwajah sangar itu. Seorang informan mengatakan pria berwajah sangar itu bernama Fahad. Fahad adalah tangan kanan Boya. Boya adalah mafia perdagangan organ tubuh manusia. Boya dan para anak buahnya menculik para gadis untuk dijual organnya. Selama ini, Boya bekerja sama dengan oknum polisi dan pejabat. Boya tinggal di rumah susun. Rumah susun itu dilindungi oleh kepolisian yang selama ini di-backing oleh Kartik. Dahulu, ada polisi baik hati yang dibunuh karena berusaha masuk ke rusun itu dan menangkap Boya. Abai tidak peduli dengan hal itu. Abai akan masuk ke rusun itu dan menangkap Boya. Abai langsung beraksi. Abai menyamar sebagai petugas kesehatan. Adia dan tim terus memantau pergerakan Abai melalui drone. Terlihat di pintu gerbang susun, Fahad mengecek barang-barang bawaan Abai dahulu. Setelah itu, Abai diantar bocil baik hati masuk ke dalam rusun. Abai bertanya kepada si bocil itu di mana rusun Boya. Si bocil itu menunjuk ke arah atas. Abai lalu berpura-pura main kriket bersama para bocil lainnya. Abai memberikan bola yang sudah dipasangi kamera kepada si bocil lainnya. Ketika si bocil melempar bola, Abai sengaja memukul bola itu ke rusun Boya. Bola itu masuk ke rusun Boya. Terlihat di rusun Boya banyak gadis tergeletak penuh darah. Adia memberitahu Abai di rusun Boya ada banyak gadis yang terluka. Abai naik ke atas dan langsung beraksi. Abai membanting anak buah Boya hingga tewas. Si bocil baik hati dilempari botol karena dituduh sebagai mata-mata Abai. Abai menggendong bocil itu dan berlari keluar rusun. Setibanya di pintu gerbang, Abai menyerahkan si bocil itu kepada anak buahnya. Abai kemudian menutup pintu gerbang rusun dan balik badan. Para anak buah Boya langsung mengeroyok Abai. Abai berteriak dan menghajar mereka semua hingga tewas. Boya muncul bersama para anak buah lainnya yang lebih banyak. Abai tidak takut dan menghadapi mereka semua. Abai menghajar mereka semua hingga tewas. Setelah itu, Abai berduel 1 lawan 1 dengan Boya. Abai melakukan amarahnya kepada Boya. Abai menghajar Boya hingga babak belur. Abai melempar batu ke kepala Boya hingga pingsan. Tak lama kemudian, kepolisian datang dan menangkap Boya. Di sisi lain, Kapolres menelpon Kartik dan menasihati Kartik agar tetap tenang karena Kapolres akan membereskan semuanya. Ternyata selama ini Kapolres ikut terlibat dalam bisnis organ tubuh manusia. Terlihat Boya dirawat di rumah sakit. Boya dijaga ketat oleh kepolisian. Kapolda mengucapkan selamat kepada Adia. Kapolda memerintahkan Adia dan Abai untuk pulang dan beristirahat. Mereka berdua lalu pulang ke rumah Abai. Di rumah Abai, Adia melihat foto-foto kenangan masa lalunya bersama Abai. Adia merindukan masa-masa itu. Akhirnya, Adia dan Abai memutuskan untuk berpacaran lagi. Adia lalu memeluk Abai dan mengecup tahi lalat Abai yang ada di leher Abai. Besok pagi, anak buah Adia bernama Diva memberitahu Adia ada 1 orang wanita yang hilang lagi tadi malam. Diva juga memberitahu gadis-gadis yang sudah diamankan dari rusun Boya ternyata bukan gadis-gadis yang hilang yang selama ini dicari polisi. Adia kaget mendengar hal itu. Artinya pelakunya bukan Boya, pelakunya adalah orang lain. Terlihat si penculik yang selama ini dicari polisi sedang meminumkan getih atau darah ke topeng yang menyeramkan. Kapolda memanggil Adia dan Abai. Kapolda heran mengapa masih ada kasus wanita yang hilang. Padahal Boya sudah ditangkap. Kapolda memerintahkan Adia dan Abai untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Adia dan Abai berpikir ulang dan menganalisa kembali berkas-berkas kasus para korban yang diculik. Adia baru sadar para korban yang diculik menggunakan baju berwarna merah. Adia yakin ada sesuatu antara warna merah dengan si penculik. Adia memberitahu penemuannya itu kepada Abai. Adia juga menemui dokter dan menanyakan hal itu. Dokter mengatakan warna merah mempunyai banyak arti seperti amarah, dendam, dan lapar. Bisa jadi pelaku juga buta warna dan hanya bisa melihat warna merah. Setelah itu, Adia dan Abai menemui Kapolda untuk meminta izin melakukan rencana berikutnya. Kapolda memuji kecerdasan analisa Adia. Adia dan Abai langsung bergerak cepat.
Adia dan Abai memerintahkan semua anak buahnya yang wanita memakai baju berwarna merah dan berdiri di beberapa titik. Hal ini untuk memancing si penculik melakukan penculikan. Adia dan Abai berpencar melakukan patroli. Setelah berjam-jam menunggu, si penculik tidak juga muncul. Adia kesal dengan hal itu. Adia memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali pulang. Terlihat Diva berjalan kaki pulang ke apartemennya menggunakan jaket polisi berwarna merah. Tiba-tiba Diva diculik. Diva digantung dengan tali di kakinya. Diva dinyatakan menghilang. Besok pagi, gubernur marah kepada Kapolda atas hilangnya Diva. Kapolda juga memarahi Adia atas hilangnya Diva. Adia kembali pulang dan terus memikirkan kasus ini. Adia berjalan kaki ke tempat Diva terakhir terlihat. Di sana, Adia menemukan topeng yang menyeramkan di semak-semak. Melihat topeng itu, Adia teringat akan masa lalunya dahulu. Besok pagi, Adia dan Abai membawa topeng itu terbang ke Provinsi Kerala. Adia pulang ke rumahnya dan mencari sesuatu di gudang rumahnya. Adia menemukan kotak berisi kasus-kasus orang hilang yang dahulu ditangani sang ayah. Ayah Adia bernama Nanda yang juga seorang polisi. Adia juga menemukan topeng yang sama dan buku berjudul Hidimba. Abai bertanya mengenai topeng dan buku Hidimba itu. Ibunda Adia mengatakan gara-gara topeng itu ayah Adia meninggal dunia di hari ulang tahun Adia dahulu. Adia dan Abai lalu pergi ke kantor polisi terdekat. Di sana, Adia dan Abai bertemu dengan polisi senior bernama Ragu. Ragu adalah sahabat mendiang ayah Adia. Adia meminta Ragu untuk menceritakan secara detail keterkaitan topeng ini dan kematian sang ayah. చెప్పాల్సింది మీరే అంకుల్. కొత్తగా మొదలైన పాత కేసు. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu topeng itu. Dahulu, tahun 1999 di kota Pirmadi, Provinsi Kerala, Nanda menangani satu kasus wanita yang hilang. Nanda langsung mencari wanita itu, namun 3 hari berlalu wanita itu belum juga ditemukan. Tiba-tiba Nanda mendapatkan informasi dari kantor polisi lain, ada 8 orang wanita yang juga dinyatakan menghilang. Nanda kaget mendengar berita itu. Nanda terus memikirkan kasus ini. Hasil analisa Nanda mengatakan semua wanita yang menghilang bertempat tinggal di dekat hutan. Nanda memberitahu analisanya kepada Kapolsek. Nanda melakukan patroli rutin di malam hari. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, Nanda belum juga menemukan petunjuk. Suatu hari, Nanda dan Ragu pergi menelusuri hutan. Di tengah jalan, motor Nanda mogok. Ragu membetulkan motor sedangkan Nanda berjalan menghampiri rumah gubuk seorang pria berambut putih. Pria itu terlihat miskin dan kelaparan. Nanda mengobrol basa-basi dengannya. Setelah itu Nanda kembali pulang. Besok pagi seorang petani melapor kepada Nanda. Ia menemukan topeng menyeramkan di hutan. Petani itu juga melihat seorang pria berambut putih berlari ke hutan. Si petani merasa topeng menyeramkan itu milik pria itu. Nanda teringat pria berambut putih yang ia temui kemarin. Nanda menduga topeng itu milik pria itu. Nanda memerintahkan dokter forensik untuk meneliti topeng menyeramkan itu. Setelah diteliti, dokter forensik mengatakan topeng menyeramkan itu berumur 100 tahun. Di topeng itu juga terdapat banyak darah. Darah-darah itu cocok dengan darah para wanita yang menghilang. Dokter forensik kaget mengetahui fakta itu. Dokter forensik kemudian mencari buku Hidimba yang covernya sama persis dengan topeng menyeramkan itu. Dokter forensik memberikan hasil analisanya dan juga buku Hidimba kepada Nanda. Nanda kaget dan bingung harus bagaimana. Nanda kemudian menemui seorang pemuda yang merupakan guru bahasa Sanskerta. Nanda menunjukkan topeng dan juga buku Hidimba. Sang guru mengatakan, dahulu ada banyak suku yang tinggal di hutan. Ketika Inggris menjajah India, tentara Inggris membunuh suku-suku itu. Hanya ada satu suku yang selamat. Satu suku yang selamat itu kemudian pindah ke Pulau Hidimba. Satu suku itu kemudian dikenal dengan suku Hidimba. Suku Hidimba mulai kelaparan karena di Pulau Hidimba tidak terdapat apa-apa. Tentara Inggris terus melakukan penjajahan. Tentara Inggris memenjarakan para tentara India yang melawan. Karena terus bertambahnya jumlah tahanan, tentara Inggris mengirim para tahanan itu ke Pulau Hidimba.
Suku Hidimba memakan para tahanan. Suku Hidimba berubah menjadi kanibal. Suku Hidimba lalu membuat topeng dan meminumkan getih atau darah manusia ke topeng itu. Beberapa tahun kemudian, pemerintah mengosongkan Pulau Hidimba dengan membunuh suku Hidimba. Yang selamat dari suku Hidimba hanya beberapa orang saja. Mereka kemudian hijrah ke hutan di Provinsi Kerala. Suatu hari, suku Hidimba melihat seorang wanita berjalan sendirian. Mereka langsung memakan wanita itu. Warga sekitar marah dan membakar suku Hidimba hingga tewas. Namun, ada satu orang dari suku Hidimba yang selamat. Sang guru teringat 10 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1989, di Iduki, Provinsi Kerala, pemilik warung pemotong daging melihat pria misterius berdiri di depan warungnya. Karena kasihan, pemilik warung memperkerjakan pria itu. Pemilik warung memberi nama pria itu Fatty Thomas. Pemilik warung memberikan baju dan juga tempat tinggal kepada Fatty Thomas. Fatty bekerja dengan baik dan patuh kepada pemilik warung. Suatu hari, seorang gadis jatuh cinta kepada Fatty. Mereka berdua kemudian menikah. 1 tahun kemudian, mereka berdua dikaruniai seorang putra. Namun, beberapa tahun kemudian, istri Fatty meninggal dunia karena sakit. Fatty sedih atas kepergian sang istri. Tiba-tiba, Fatty merasa aneh dengan matanya. Fatty diantar pemilik warung ke dokter. Dokter mengatakan, Fatty mengalami buta warna. Fatty hanya bisa melihat warna merah. Fatty bingung harus bagaimana. Fatty merawat putranya yang masih kecil seorang diri. Suatu hari, putra Fatty tidak mau minum susu. Putra Fatty justru menggigit dan meminum darah jari Fatty. Fatty baru sadar putranya juga kanibal. Akhirnya, Fatty terpaksa kembali ke kehidupan masa lalunya, yakni memakan manusia. Fatty membuka kembali topeng Hidimba. Fatty dan putranya kemudian mulai berburu. Mereka berdua menculik para wanita berbaju merah dan memakannya. Fatty juga mengajarkan putranya untuk meminumkan getih atau darah ke patung Hidimba. Tahun 1998, Fatty tidak ingin anaknya terus seperti itu. Fatty memberikan putranya kepada seorang pendeta. Sang pendeta mengirim putra Fatty ke Provinsi Telangana. Di sana, putra Fatty bersekolah dan menjalani kehidupan yang normal. Setelah mendengarkan cerita sang guru, Nanda yakin pria berambut putih itu adalah Fatty. Nanda memberitahu semuanya kepada Ragu dan Kapolsek. Besok pagi, di hari ulang tahun Adya kecil, Nanda pergi ke rumah Fatty untuk menangkap Fatty. Namun tiba-tiba, dari belakang, Fatty memukul Nanda menggunakan kapak hingga tewas. Nanda menembak dada Fatty hingga tewas. Adya menangis sedih mendengarkan cerita Ragu. Adya teringat akan masa lalu kecilnya yang bahagia bersama sang ayah. Adya dan Abai kemudian menemui sang guru. Sang guru menceritakan semuanya kepada Adya dan Abai. Sang guru memerintahkan Adya pergi ke gereja di Provinsi Telangana untuk mencari putra Fatty Thomas. Di saat yang bersamaan, Boya sudah sadarkan diri. Kapolres dan Kartik mendatangi Boya di rumah sakit dan membebaskan Boya. Kapolres membawa Boya ke rumah mewah untuk bersembunyi. Kapolres dan Kartik akan melindungi Boya agar bisnis organ tubuh manusia tetap berjalan. Anak buah Adya menelpon Adya dan memberitahu Boya berhasil meloloskan diri. Adya dan Abai emosi mendengar berita itu. Adya yakin Boya adalah putra Fatty Thomas. Adya dan Abai kemudian terbang ke Hyderabad. Setibanya di Hyderabad, Adya pergi ke gereja terbesar untuk mencari informasi mengenai putra Fatty. Adya dipersilakan seorang suster masuk ke gudang gereja. Adya mencari berkas tahun 1998. Di sisi lain, Abai berhasil menemukan lokasi persembunyian Boya. Tanpa basa-basi, Abai langsung menghajar para anak buah Boya hingga tewas. Abai kemudian berduel 1 lawan 1 dengan Boya. Abai menghajar Boya hingga babak belur. Abai lalu membawa Boya pergi. Di saat yang bersamaan, Adya menemukan berkas informasi mengenai putra Fatty Thomas. Di berkas itu tertulis nama lengkap putra Fatty Thomas adalah Joseph Abai Thomas. Ia memiliki tahi lalat di lehernya.
Ternyata penculik para wanita yang selama ini dicari polisi Derabat adalah Abai. Cedir. Adia duduk dan menangis mengetahui hal itu. Adia memberitahu semua informasi itu kepada Kapolda. Adia lalu pergi ke rumah Abai. Terlihat Abai sedang mandi dan berteriak. Mata Abai merah pertanda Abai mulai kelaparan. Abai kemudian masuk ke dalam gudang tempat ia menyekap Diva. Abai memakai topeng hidimba dan bersiap akan memakan Diva. Tak lama kemudian Adia tiba di rumah Abai. Adia menyelinap masuk dan menggeledah rumah Abai. Adia kaget melihat Diva digantung dengan tali. Adia juga menemukan Boya yang diikat dengan tali. Beruntung Diva dan Boya masih hidup. Adia berusaha menyelamatkan Diva. Dari belakang Abai berjalan masuk dengan wajahnya yang sangar. Adia langsung menodongkan pistol kepada Abai. Abai mengakui semua kejahatan yang sudah ia lakukan. Abai mengatakan, Adia, kau boleh menghinaku sepuasmu. Namun yang aku lakukan ini hanyalah untuk bertahan hidup. Tidak seperti Boya, Kartik dan Kapolres yang jelas-jelas melakukan kejahatan dengan berbisnis organ tubuh manusia. Ketika dewasa, aku kembali ke Provinsi Kerala untuk mendaftarkan diri di Akademi Kepolisian. Di sana, aku jatuh cinta padamu. Ketika kita pacaran, aku tidak sengaja menghisap darahmu. Sejak itu, aku mulai kelaparan dan haus darah manusia lagi. Ketika aku di sampingmu, aku merasa tenang dan tidak kelaparan. Karena aku sangat mencintaimu. Di saat yang bersamaan, para polisi mendatangi rumah Abai untuk menangkap Abai dan Boya. Abai lalu mengarahkan pistol Adia ke kepala Abai. Adia bingung harus bagaimana. Namun sebagai seorang polisi, Adia harus menghentikan semua ini. Karena itu Adia langsung menembak kepala Abai hingga tewas. Please. Habis. Apa pesan dari film ini? Tuhan menciptakan bermacam-macam makhluk hidup. Mereka semua dibentuk oleh lingkungan mereka masing-masing. Fatty menjadi kanibal karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena itu, sebagai manusia, kita diberikan akal untuk membedakan mana lingkungan yang baik dan mana lingkungan yang buruk. Jika kita berada di lingkungan yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Jika kita berada di lingkungan yang buruk, maka kita akan mendapatkan keburukan. Karena itu, pilihlah lingkungan yang baik agar kita mendapatkan kebaikan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.